Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Melsi Channel dalam pembahasan latihan soal PAS tema 3 kelas 4 2020. Jangan lupa subscribe, like. Mudah-mudahan channel ini tambah bermanfaat. Kita lanjut. Soal yang pertama. Afik merawat tanaman. Dia selalu menyiram tanamannya pagi dan sore. Keadaan tanaman Afik adalah, baik, di sini adalah kata kunci merawat tanaman. Jika tanaman ini dirawat, keadaan tanaman tersebut itu bagaimana? A. Layu, B. Kerdil, C. Tidak berbuah, D. Tumbuh subur. Ini seperti garis bawah tanda kuncinya. Pertanyaannya adalah keadaannya. Tentunya jawabannya adalah yang D. Lanjut, nomor 2. Kegiatan yang dilakukan Siti dan Lani. Ada sebuah gambar Siti dan Lani ini. A. Melaksanakan kewajiban menjaga tanaman. B. Menerima hak dari menjaga tanaman. Yang C. Melakukan pengrusakan tanaman. Yang D. Kewajiban melupakan tanaman. Ini ada kegiatan, ada sebuah gambar di sini. Kira-kira jawabannya apa yang dilakukan Siti dan Lani di sini? Baik, jawaban yang betul adalah yang A. Ini kegiatan yang dilakukan. Nomor 3. Pak Arman tinggal di daerah pantai. Ia dikenal sebagai pengrajin kerang. Hasil karya beliau dipasarkan sendiri di daerah sekitar rumahnya yang dekat dengan pantai saat liburan tiba. Berdasarkan bacaan di atas, pertanyaan yang tepat untuk mewawancarai Pak Arman adalah, ini bahasa Indonesia, tadinya adalah wawancara. Di sini diminta memberikan pertanyaan yang tepat dari pekerjaan Pak Arman atau aktivitas Pak Arman. Yang A, di mana Bapak akan menjual kerang? Itu, saya ulangi, di mana Bapak akan menjual kerang itu? Yang B, apakah Bapak senang kami datang kemari? Yang C, berapa buah hiasan dari kerang yang dapat Bapak buat selama 1 bulan? Yang D, bagaimana perasaan Bapak saat menjual kerang di pantai? Dari keempat jawaban di sini, kira-kira pertanyaan yang paling tepat adalah yang mana? Jawaban yang betul adalah yang A. Di mana Bapak akan menjual kerang itu? Di mana biasanya menjual? Hubungannya adalah menjualnya di sekitar rumahnya. Kalau di sini apakah Bapak senang kami datang? Ini belum menunjukkan dari hasil pertanyaan di situ, dari bacaan di situ. Apalagi buah hiasan, di sini tidak dibahas ada hiasan. Di sini juga tidak bahas bagaimana perasaan dari Pak Arman, keadaan dari Pak Arman di sini. Lanjut, nomor 4. Setelah melakukan wawancara, sebaiknya kita. Ini kegiatannya adalah tadinya wawancara.
mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kata kunci adalah setelah melakukan wawancara. Mengucapkan terima kasih lalu berpamitan. Yang C, berpamitan kepada narasumber. Yang D, mengucapkan terima kasih lalu tidak berpamitan. Saya kira jawaban yang paling benar yang mana? Di sini berpamitan kepada narasumber, berarti di sini tidak ada kegiatan mengucapkan terima kasih. Ini jawaban yang ini salah, kurang tepat. Ini mengucapkan terima kasih tapi tidak berpamitan. Yang paling benar yang mana? Ini yang B, mengucapkan terima kasih lalu berpamitan. Baik, saya bahas sejenak tentang wawancara. Dalam wawancara ini kita mengenal ada narasumber. Ini adalah yang memberikan informasi. Yang kedua adalah pewawancara, untuk mencari, menanyakan informasi. Di dalam wawancara ada kegiatan sebelum. Ada sebelum, ada saat, ada setelah. Yang kita tanya di sini adalah yang setelah wawancara. Baik, berikutnya adalah nomor 5, ini nih IPA. Berikut ini adalah contoh hewan di sekitar kita. Ada ayam, kucing, bebek, ikan. Dari contoh di atas, hewan yang memiliki tempat hidup di air, kata kuncinya adalah tempat hidupnya di air dan juga di daratan. Ditunjukkan oleh nomor. Berarti secara karakteristik dari hewan ini bisa hidup di dua tempat. Yang pertama kucing ayam, dua kucing, bebek ataukah ikan? Jawaban yang benar adalah bebek. Bebek ini bisa hidup di dua tempat, mempunyai karakteristik dua tempat tinggalnya, tempat hidupnya. Ayam darat, kucing darat, ikan hanya di air. Lanjut nomor 4, bagian-bagian tanaman. Bagian tanaman yang berfungsi sebagai terjadinya fotosintesis. Kata kunci adalah fotosintesis. Ditunjukkan nomor. Ini ada 5 nomor, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kata kunci adalah fotosintesis. Mana dari nomor yang paling benar di sini? Nomor 1 ini menunjuk kemana? Ke akar, 2 batang, 3 buah, 4 itu adalah bunga, 4 itu bunga, yang 5 itu adalah daun. Yang paling benar adalah daun. Ini adalah bagian-bagian tanaman. Kita bahas lebih lanjut. Ini bagian-bagian tanaman. Selain kelima tadi, ada yang belum disebut adalah bagian buah tadi sudah. Bagian biji tadi yang belum masuk di situ. Baik, akar, fungsi akar. Akar ini adalah sebagai untuk menyerap, menyerap air dan mineral, juga sebagai penyimpanan cadangan makanan. Ini juga di sini sebagai penguat bagaimana berdirinya dari tanaman ini. Yang berikutnya adalah bagian kedua, agak naik sedikit, adalah batang dari bawah. Ini fungsinya tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang ini yang berfungsi mengedarkan makanan yang berasal dari akar. Ini adalah batang. Selanjutnya adalah daun. Daun di sini adalah
yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Di dalam daun ini, kalau yang berwarna hijau ini disebut klorofil, yang terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Berikutnya adalah akar. Ini akar tadi sudah. Bunga, tempat perkembangbiakan. Bagaimana bisa berkembang biak? Kalau biji adalah di sini sebagai dari hasil pembuahan atau penyerbukan. Ini ada yang berkeping, ada yang kalau berkeping itu bisa berkeping satu mono itu satu. Kalau misalkan biji kedua disebut dikotil. Buah tadi sudah, ini tempat melindungi dari biji. Kita lanjut nomor 7, IPS. Berikutnya adalah tempat yang cocok, daerah yang cocok untuk perkebunan seperti ada kopi, ada teh, ada coklat. Tanaman ini yang cocok di daerah dataran rendah, B. pantai, C. dataran tinggi, D. perkotaan. Jawaban yang paling benar adalah dataran tinggi. Pantai ini menghantam para nelayan. Dataran rendah ini banyak biasanya berupa padi. Daerah perkotaan ini kecenderungannya adalah sebagai pegawai dan swasta seperti perkantoran di pabrik. Berikutnya nomor 8. Tanaman yang bermanfaat untuk mencegah abrasi. Abrasi, kata kunci ini sudah abrasi. Abrasi ini terjadi di mana? Juga sebagai tempat ikan. Ini abrasi ini ada di sekitar pantai. Baik, jawabannya apa? A. Tumbuhan kelapa, tanaman cemara, yang C. tanaman bakau, yang D. tanaman pisang. Yang benar adalah tanaman bakau. Tanaman bakau ini mempunyai akar yang kuat sehingga dapat mencegah abrasi. Lanjut nomor 9. Karya seni tempel, SBDP. Karya yang dihasilkan dari menyatukan, kata kuncinya adalah menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah juga lainnya, disebut dengan mozaik. Nah, ini ada kata kunci menyatukan dari beberapa gambar sehingga menjadi gambar baru atau dikenal dengan tema baru. Betulkah mozaik? Sekarang jawabannya adalah salah. Kalau menyatukan gambar ini adalah disebut dengan montase. Terakhir nomor 10. Hal pertama yang dilakukan dalam membuat mozaik atau yang dikenal dengan langkah-langkah membuat mozaik. Ini karya seni tempel juga. Yang pertama adalah memberikan lem, yang A. Yang B membuat sketsa, yang C menggambar pola, yang D menempelkan bahan. Dari keempat jawaban di sini, yang paling benar adalah membuat sketsa. Paling benar adalah membuat sketsa. Demikianlah pembahasan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya sehingga nanti tidak ketinggalan. Dadah, mudah-mudahan sukses selalu buat adik-adik semuanya atau para
pendidik yang mendampingi anak didiknya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Dadah, tetap semangat.